semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, hari ini akan ada pertandingan terakhir di Jepang untuk Inter melawan PSG, melawan mantan pemain Inter yang banyak bacot si Skriniar. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nanti kita akan disuguhi pertandingan Inter melawan PSG. Semoga Inter semakin padu, makin kompak, dan chemistry-nya antar pemain baru dan pemain lama semakin menjadi sahabat Bob. Walaupun kita ketemu dengan Skriniar, ya, kalau sahabat Bob membaca apa yang dia ucapkan, menurut gua orang ini tidak tahu berterima kasih. Katanya dia tidak perlu memikirkan apa yang ditawarkan PSG, tapi sudahlah. Kita akan berbicara hal-hal yang positif untuk Inter karena Skriniar adalah masa lalu sahabat Bob. Jadi ya, nanti kita akan lihat kocek-kocekannya si Lautaro, si Thuram, Korea untuk mencetak gol ke gawang Skriniar ya. Sahabat Bob, seperti di video gua sebelumnya bahwa Inter kemarin mencoba mendapatkan Scamacca dan ternyata Inter sudah memberikan penawaran 22 juta ke West Ham dan West Ham katanya masih menolak, tapi hanya selisih karena West Ham meminta 30 juta, artinya Inter menaikkan tawaran mungkin 25 juta plus apa? Nanti Inter bisa mendapatkan Scamacca. Kalau gua seperti gua bilang sebelumnya bahwa gua terus terang jujur suka dengan Scamacca, apalagi karakternya gak jauh beda dengan Dzeko. Kita butuh pemain tinggi seperti dia dan kita lihat apa yang akan terjadi. Yang jelas kita sudah mengungguli Roma karena Roma hanya pengen meminjam ke West Ham, tapi Inter punya budget untuk mendapatkan Scamacca. Dan apa yang dibilang kemarin Ausilio, Opa Marotta dan Inzaghi, mereka tetap menginginkan dua striker, apalagi kalau memang Scamacca duluan yang datang, artinya memang tidak ada tempat lagi buat Korea. Nah, satu slot untuk striker utama menggantikan Lukaku, kita akan lihat Balogun. Balogun ini juga sangat benar-benar menurut Di Marzio bahwa Inter benar-benar menserius sekali untuk mendapatkan. Walaupun tawaran pertama Inter 35 juta ditolak, kita akan melihat seperti apa Inter skemanya untuk ke Arsenal. Terus kemarin ada juga rumor David Jonathan, tapi itu menurut Romano itu hanya rumor karena tidak ada pembicaraan antara Inter dengan perwakilan David Jonathan. Jadi ya itu hanya rumor. Jadi sekarang Inter hanya fokus untuk mendapatkan Scamacca dan Balogun. Kalau dapat dua-duanya, wow, kebayang lini serangnya Inter sahabat Bob. Kita lihat nanti. Semoga Scamacca ini segera dibungkus karena Inter bisa fokus untuk yang lain. Nah, seperti di video gua sebelumnya, Inter kemarin ketemu dengan Udinese dan Udinese telah menerima penawaran Inter 15 juta cash plus Fabian dan Inter berhak mendapatkan membeli kembali untuk Fabian dan kemungkinan resminya besok atau Kamis. Ini luar biasa sahabat Bob. Jadi akhirnya Inter benar-benar bisa mendapatkan dua gelandang hebat dan masih muda, Fratesi dan Samardzic. Ini akan benar-benar salah satu lini tengah Inter yang komplit. Walaupun ya kita tahu si Melon juga membeli pemain banyak setelah melepaskan Tonali, tapi kita tidak perlu melihat tetangga sahabat Bob. Ya, kita tetangga, rumput tetangga lebih hijau, itu sudahlah. Sekarang kuncinya adalah fokus ke Inter sendiri, membangun Inter yang muda, membuat Inter semakin kuat, dan ini juga sangat membantu Inter untuk ke depan sahabat Bob. Semoga Scamacca, si Samardzic jadi double S segera merapat ke Inter sahabat Bob. Kita hanya tinggal menunggu resminya. Nah, kemarin ada isu bahwa si Sanchez juga bisa didapatkan Inter. Ternyata Barcelona juga sangat berminat untuk mendapatkan si Alexis Sanchez. Karena kenapa? Karena kemungkinan Dembele kayaknya pindah ke PSG ya. Jadi
kita lihat apa Sanchez balik lagi ke Barcelona atau dia ke Inter, karena memang kalaupun dia ke Inter itu udah pasti free transfer dan gajinya paling sekitar 2,5 juta lah, sama kayak Cuadrado. Jadi ini lebih ringan dan menurut gua bagus. Tapi kalau Scamacca masuk dan si Balogun masuk, kemungkinan Alexis Sanchez sih enggak. Ini sebagai alternatif aja sahabat Bob, karena memang menurut gua kalau Sanchez dibanding Korea memang lebih bagus Sanchez karena pengalamannya dan umurnya. Tapi kita akan lihat lah kalau memang dapat, waduh ini luar biasa. Kita tahu ya Sanchez, kita bagaimanapun kita tidak akan lupakan dia adalah pemain hebat dan di MU dia mati rasa sejak dilatih sama Mourinho. Tapi di Inter, di zamannya Conte, Inzaghi dia kembali hidup dan ini luar biasa. Semoga sahabat Bob ya kita melihat pergerakan Inter ini luar biasa. Nah, terus juga Pio Esposito ya, adiknya Sebastian Esposito juga akan ke Spezia dipinjamkan menyusul saudaranya juga yang udah permanen di Spezia. Jadi ini bagus karena Pio Esposito ini sangat gacor di Primavera di musim lalu. Jadi semoga dia bisa belajar di sana dan mungkin musim depan dia bisa masuk ke tim seniornya Inzaghi sahabat Bob. Nah, ini sedikit berbicara tentang gelandang senior kita, Hakan. Incar gelar Serie A ya. Jadi memang pemain-pemain Inter memang lagi fokus untuk mendapatkan Scudetto atau bintang kedua. Terus dia bilang Juan Cuadrado bikin kami lebih kuat. Dia memuji Cuadrado ya. Saya senang dia ada di sini. Dia pemain hebat dan saya tidak meragukan kemampuannya. Kami sudah memiliki banyak pemain hebat, tapi dengan pengalaman dia bisa membuat kami lebih kuat. Dia akan membutuhkan waktu dalam pelatihan dan memahami sistem kami. Tapi saya tahu dia akan cocok. Nah, dari perubahan terjadi sepanjang jendela transfer, akan mengamati. Perubahan skuad tidak dapat dihindari dalam sepak bola. Saya menikmati waktu saya di Inter dengan semua pemain yang sekarang telah pergi. Dan saya berharap yang terbaik untuk mereka dalam usaha mereka di masa depan. Hal yang sama bisa dikatakan untuk para pemain baru. Mereka pemain bagus, mereka muda dan punya kualitas. Mereka akan memberikan sesuatu kepada tim dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh para pemain yang telah pergi. Para pemain muda memberikan banyak energi dan kami memiliki pengalaman, kata Hakan. Saya pikir ini adalah grup yang seimbang. Kami bergaul baik di dalam maupun di luar lapangan. Thuram berasal dari Jerman dan Bisek juga berasal dari Jerman, negara lain. Jadi saya membantu mereka untuk memahami bagaimana hal-hal dilakukan di sini di Italia. Kami mengincar gelar Serie A, kata Hakan. Semoga Scudetto bisa Inter bungkus musim ini, sahabat Bob. Semoga. Terus juga Inter lagi bekerja untuk menemukan klub untuk Stefano Sensi dan Agome. Agome kemungkinan akan dipinjamkan ke Liga Prancis. Nah, Sensi kalau gua pribadi ya, jujur pengen dia bertahan. Tapi Inter ya, kalau Samardzic datang kita udah punya 6 gelandang. Gak mungkin lagi ada Sensi. Nah, kemungkinan Sensi akan dipinjamkan atau dijual karena kontraknya tinggal 2024. Ini juga PR buat Inter. Semoga lah yang terbaik jalan keluarnya dari Inter untuk mereka, sahabat Bob. Terus kita juga sedikit bicara kiper ya. Kiper Atalanta dan Salernitana ini juga si Juan Musso dan Luigi Sepe ini juga ditawarkan ke Inter untuk menjadi cadangan. Terus juga Audero juga menaik lagi nih, apa dia akan diambil atau tidak, kita akan lihat lah sahabat Bob. Jadi kita hanya menunggu yang terbaik buat Inter. Terus juga kalau seperti gua bicara Balogun ini juga prioritas seperti gua bilang tadi. Jadi kita hanya menunggu seperti apa jadinya Inter, sahabat Bob. Terus kalau kita berbicara sedikit Lukaku ya, ada yang nanya, Lukaku gimana Bung Bob? Ya, Lukaku udah pasti nggak akan ke Inter. Ternyata ini akan ada pertukaran ya. Chelsea pengen menukar dengan Vlahovic. Nah, Juve juga terbuka dan sekarang ternyata Sebastian Ledure ya, pengacaranya Lukaku juga lagi mengerjakan bahwa mereka memang sejak mereka melakukan komunikasi dengan Juventus, mereka memang menutup untuk klub-klub lain. Jadi ya, kalau Lukaku akhirnya datang ke Juventus ya nggak apa-apa, sukses saja, tapi jangan pernah lu jebol gawang Inter ya. Itu sebenarnya yang kita inginkan dan dia juga
pasti nggak akan diterima lah ya. Terus bagaimana dengan Somers, Bung Bob? Pasti ada yang bertanya. Somers kita udah sama-sama tahu, tapi Inter sudah memberi batas waktu. Kalau Inter setelah selesai dari tur Jepang dan sampai di Italia, kalau misalnya Bayern Munchen tidak juga mau melepas, Inter akan menebus klausulnya 6 juta, sahabat Bob. Apalagi karena memang kita perlu ya, walaupun sekarang namanya Keylor Navas juga menanjak, tapi gajinya sahabat Bob tahu sendiri, dan umurnya juga lebih tua daripada Somers. Menurut gua Somers ini bagus ya. Kita tunggulah. Semoga benar-benar Somers ini bisa dibungkus Inter kalau memang Bayern tidak melepas, tapi klausul itu bisa dilepas oleh Bayern Munchen. Kita tunggu sahabat Bob, karena kita butuh, karena bukan hanya kiper yang bukan hanya pemain lain, tapi kiper. Terus juga Inter sudah mempresentasikan seragam keduanya mereka nih di belakang gua, lihat nih, ada Hakan, ada Bastoni ya. Nah, ini bagus ya sahabat Bob ya. Jadi kemungkinan mungkin nanti lawan PSG ini akan dipakai. Kita akan melihat seperti apa. Tapi yang paling penting adalah sahabat Bob, kita senang banget dengan pergerakan bursa transfernya Inter ya. Itulah manajemen mempercayakan kepada Opa Marotta, Ausilio dan Bacin. Jadi benar-benar mereka bekerja tenang walaupun Inter tahu bagaimana kondisi keuangannya, tapi karena dengan penjualannya Onana ya, kita juga sebagai fans harus berterima kasih kepada Onana. Dengan dana yang dia berikan ke Inter, itu Inter bisa membuat pilihan-pilihan ya, Fratesi, Thuram, Bisek, terus sekarang Samardzic, terus Scamacca. Kalau Balogun masuk lagi nih luar biasa. Kalau orang Italia bilang adalah perfecto gitu. Wow ya. Jangan lupa nanti jam 5 sahabat Bob kita nonton. Yang paling penting adalah sekarang kita fokus ya. Inter fokus, tinggal mencari kiper dan striker. Kalau Scamacca masuk, kita butuh satu lagi, karena Korea juga akan kemungkinan memang Al Sabab ini juga kayaknya serius, tapi Inter hanya tinggal menunggu tawaran resmi, dan semoga juga Korea juga mau ke sana, karena semuanya harus sepakat sahabat Bob. Waduh, nih hari ini gue sumringah banget. Kenapa? Ya Samardzic udah oke, terus Scamacca juga Inter menyalip Roma, ya banyak gitu loh. Jadi memang pemain-pemain banyak yang sangat berminat datang ke Inter. Godaannya Inter, terus kekuatannya Inter, seperti yang dibilang Lukaku, sorry ya, gue masih ingat-ingat Lukaku, Hakan, ya. Kekeluargaan dan kekompakan Inter tuh luar biasa. Kita tahu bagaimana dia menyeberang dari si Melon ke Inter, tapi dia memberikan perbedaan sangat sangat menonjol ya antara Milan dengan Inter. Kekeluargaannya, kekompakannya. Jadi dia memang akhirnya bisa menjadi salah satu pemain penting di Inter, Hakan sahabat Bob. Dan kita udah merasakan 2 musim di Inter. Semoga dengan perpanjang kontrak kemarin dia bisa memberikan membantu pemain-pemain muda, karena dia adalah salah satu gelandang senior di Inter selain Mkhitaryan. Semoga sahabat Bob ini berita gembira yang selalu kita tunggu-tunggu, dan jangan lupa juga nanti ya kita akan melihat pertandingan Inter, bagaimana Inzaghi mengutak-atik formasi pemain muda, pemain yang senior. Semoga nanti balik ke Italia Inter makin gacor sahabat Bob. Yang penting tetap semangat sahabat Bob ya. Kita tetap dukung, support dengan happy ya, peace gitu loh. Tetap semangat dan Inter selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.